Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mari kita selalu dan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan cara melakukan semua perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi larangannya juga sesuai dengan kemampuan kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menambahkan motivasi ketakwaan kita, yaitu dengan cara menambahkan ilmu dari mutolaah kitab Tanwirul Qulub. Pada saatnya, pada bagian bagaimana kita mengimani salah satu sifat wajib Gusti Allah berupa wahdaniyah, keesaan. Allah itu esa, tauhid itu mensatukan. Jadi Tuhan yang Maha Esa gitu, beda dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa agama lain bisa mengatakan begitu, tapi kalau Tuhan yang Maha Esa itu hanya Islam gitu. Maka yang kritis itu ya lebih senang mengatakan Tuhan yang Maha Esa pun. Yang lalu kita sudah mengetahui bahwa keesaan Allah itu ada pada zat Allah, ada pada sifat Allah, ada pada fi'liyah Allah, perbuatan Allah. Kita sudah lalui zat Allah itu esa, tidak terdiri dari bagian-bagian tersusun, ada seperti manusia tunggal tapi ada badan, ada kepala, ada, kalau di kimiawinya ada unsur-unsur kimiawinya, tidak ada itu bagi Allah. Tunggal ya tunggal. Kalau sifatnya, sifat Allah itu ya tunggal, sifat wajibnya 20 itu tunggal, nggak ada yang menduai gitu ya, tidak berduaan, kita bertiga gitu, tidak. Af'al Allah yang khas, sifat perbuatan Allah itu tunggal, tidak sama dengan perbuatan manusia. Kegiatan manusia itu bisa sama antara orang satu dengan orang lain, perbuatannya bersama, tapi Allah itu tunggal, nggak ada yang bisa menyamai. Seperti kemarin kita bahas bahwa perbuatan Allah menciptakan manusia itu spesifiknya adalah juga menciptakan apa yang akan dikerjakan oleh manusia, apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dibuat akibat perbuatan manusia. Loh, segitu panjang. Itu unik perbuatan Gusti Allah dalam create manusia, create barang, menciptakan apa saja itu tidak sama dengan selain Allah menciptakan sesuatu. Allah menciptakan batu misalnya, batu bisa berbagai macam punya karakter. Tapi misalnya pabrik menciptakan batu tidak bisa, berbeda gitu ya. Pabrik yang lain selain Allah
menciptakan segala sesuatu, menghendaki apa-apa itu beda dengan apa yang bisa dilakukan oleh Gusti Allah. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini juga create dari Allah, kehendak Allah. Makanya adalah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya atau kekuatan, tidak ada daya dan upaya dalam kita melakukan semua perintah Allah ini, dan tidak ada upaya, tidak ada kemampuan dalam hal meninggalkan semua larangan Allah illa billah, kecuali dari Gusti Allah. Jadi jangan dikatakan kita mampu sholat beginian ini terus dari kemampuan kita gitu. Ini juga diberikan oleh Gusti Allah, kapasitas kemampuan kita untuk bisa menyadari, pergi ke masjid, bisa sholat, bisa duduk di majelis taklim. Ini juga kemampuan Gusti Allah, kehendak Gusti Allah, dan apa yang dilakukan oleh Gusti Allah. Manusianya sekedar mengikuti saja. Makanya manusia itu seperti wayang sebenarnya ya. Disadari atau tidak, kalau kita mau pergi kemana saja, misalkan kita mau pergi ke pasar gitu, itu yang memerintahkan siapa? Ya sesuatu yang abstrak. Suatu keyakinan kita, suatu pikiran kita itu kan sesuatu yang abstrak. Nah itu dikehendaki oleh Allah. Jadi bukan asih pikiran kita, kemampuan kita, tidak. Keyakinan kita itu kan juga diberi oleh Allah. Luar biasa, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Sangat unik, sangat spesifik, sangat tunggal. Nah itulah. Tidak ada apapun yang bisa menyerupai Gusti Allah. Apapun selain Gusti Allah itu diciptakan oleh Gusti Allah. Masa yang diciptakan Gusti Allah itu akan sama dengan yang menciptakan? Kan nggak mungkin itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi sifat penjelasan sifat tunggalnya Gusti Allah sudah dijelaskan kemarin, kita sudah baca. Jadi gini, fa in qila mongko lamun diucapaken bismillahirrahmanirrahim qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa in qila mongko lamun den ucapaken idza kana wal khaliqu tekalane Allah sapa al khaliqu sapa Allah, wal khaliqu itu zat yang menjadikan li af'ali ibadi terhadap pekerjaannya kawula, pekerjaan perbuatannya hambanya, lazima mongko tetep ana usat menika Gusti Allah, wal qaimu iku zat yang berdiri, wal qaidu lan duduk, wal aqilu lan makan yang mangan, wa zahar wa syarib lan minum, ila ghairi dzalik minal mafasidi, rupanya pira-pira kerusakan. Jadi ini dikatakan kalau begitu Gusti Allah bila menciptakan segala sesuatu yang dibuat oleh hambanya, itu berarti juga Gusti Allah begitu juga. Ya tidak dong. Masa Gusti Allah akan menciptakan warna putih terus berarti Gusti Allah putih? Kan tidak dong. Nah ini hanya untuk apa ya, mendetailkan lagi, menguatkan lagi gitu. Pokoknya gemblengannya secara total, holistiknya Gusti Allah itu pencipta dan menciptakan alam. Alam itu sesuatu selain Allah. Dan tidak mungkin yang diciptakan oleh Allah itu akan sama dengan yang menciptakan. Itu kaidah umumnya seperti itu. Cuma ini kan dirinci, didetailkan seperti ini. Kulna, kalau ada orang mengatakan begitu, masa Allah menciptakan seorang yang berdiri terus Allah juga berdiri? Itu kan enggak toh. Maka kita mengatakan hala minal jahli wal ghabawati. Ini adalah pertanyaan yang nun sewu saja di sini tulis nggih, kebodohan. Wal ghabawati dan kededelan. Li'annal mutasaffa nggih. Kelon satemene wong kang bersifatan bisai kelawan syai' wa ya mutasafi yang bersifatan itu man itu orang koma yang ngadeg bihlan man asya'u suwiji laman aujadahu, bukan orang yang mewujudkan. Ala taro ketahuilah annahu sesungguhnya Gusti Allah khaliqun itu ndadekaken lil bayadi, ini yang saya tinggal lil bayadi terhadap warna putih, wasawadi lan warna hitam, wa ghairihi selain
putih hitam itu qot'an kelawan mesti. Wa ma'adzalika lan semertane itu layat tasofu yakti ora persifatan Gusti sapa Gusti Allah bi annahu kelawan Gusti Allah sesungguhnya Allah abyadu iku luweh iku zat kang putih wala aswadu lan kang hitam kan gitu kan ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu tidak mungkin Allah itu menyamai dengan sesuatu itu. Bisa jualah ini kan menguatkan. Pon. Sekarang wadiddul wahid wahdaniyati utawi kebalikane sifat wahdaniyah. Kebalikannya sifat tunggal itu apa? Wa ta'addudu fi syai'in. Jadi yaitu terbilangnya sesuatu bima mimma saking barang dikira kang tindur kempama. Jadi sifatnya Gusti Allah itu tunggal. Berarti kebalikannya tunggal itu terbilang. Terbilang bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Dan itu tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin. Amma dalilu adamit tarkibi anapun utawi dalilnya ketidakadaannya kesusunnya Gusti Allah fid dzati dalam zat fa innahu satemene adamu tarkibi ketidakadaannya tersusunnya zatnya Gusti Allah yukhadidu dan ambil dan jupuk min wujubi mukhalafatihi lil hawadis saking wajibe bahwa sifat Gusti Allah itu mukhalafatul hawadisi. Jadi kalau sifat zatnya Allah itu dadane tersusun ya berarti itu kan menyerupai dengan yang baru, menyerupai dengan yang diciptakan oleh Gusti Allah. Padahal sifat mustahilnya kebalikannya wajib itu mustahil itu adalah yang berlawanan, yang berbeda dengan sifatnya makhluk, sifatnya khawadis, sifatnya yang diciptakan oleh Gusti Allah. Apa saja yang ada dalam sifatnya, apa saja yang dibikin oleh Gusti Allah, yang dibuat oleh Gusti Allah, itu tidak sama dengan Gusti Allah. Dan tidak samanya itu tidak hanya berbeda, similar itu tidak, mirip itu tidak. Tidak samanya itu berlawanan, gitu, berlawanan. Itlau kanat krono lamun ono apa datu dati Gusti Allah murakabah dan itu den susun lah kan mongko yakti ono sapa Gusti Allah mumasilan hawadis. Kalau misalkan zatnya Gusti Allah itu terdiri dari susunan, ada badan, ada kepala gitu ya, berarti kan sama dengan hawadis. Nah itu tidak mungkin ya. Masya Allah ini dijelentrehkan, diperjelas gitu. Fayah taju mongko butuh sapa Gusti Allah ilaman lawan orang yuraka bukan nyusun. Kalau sudah demikian berarti Gusti Allah memerlukan sesuatu yang menyusun gitu ya. Fayakun mongko ana sapa Gusti Allah hadisan ku anyar wa huwa taiki muhalun iku muhal. Ya, jadi sangat muhal sekali kalau Gusti Allah itu memerlukan yang lain untuk menyusun dirinya. Gusti Allah itu teramat sangat muhal. Bon. Wa amma dalilu hawadi wa amma dalilu wahdaniyati sifatihi, adapun dalilnya wahdaniyah dalam sifat Allah bimakna annahu kron satemene kelakuan laisa iku ora ana lahu kedue Allah sifatan iku sifat loro faktor utawa akeh min jinsin saking jenis wahidin kang siji. Jadi tidak mungkin Gusti Allah mempunyai satu jenis tapi sifatnya tumpuk-tumpuk gitu. Tumpuk-tumpuk yang satu kelas gitu ya. Misalkan Gusti Allah mempunyai sifat kudrah. Kudrahnya itu ya kudrahnya Gusti Allah, kekuasaannya Gusti Allah seperti itu. Yang tadi saya ceritakan yang kalau disandarkan dengan afal, Gusti Allah menguasai membikin alam. Alam itu isinya seperti itu ya kersane Gusti Allah, itu kemampuan Gusti Allah dan itu tidak mungkin disamai oleh sifat kemampuan oleh yang lain selain Gusti Allah. Jadi kudrah itu kan kekuasaan sama dengan kemampuan. Jadi kekuasaan atau kemampuan Gusti Allah itu tidak sama dengan kemampuan atau kekuasaannya selain Gusti Allah.
Fali anaha krana sak temene sifatuhu sifate Gusti Allah lau ta'addadat lamun bilangan lakanat mongko yakti ana sapa sifat Gusti Allah hadisatan iku baru waqad sabaqa wujubi kidamiha lan sudah lewat apa kebalikan sifat wajib yang sudah dijelaskan wa ma dalilul wahdaniyat fi dzati adapun dalilnya wahdaniyat fi dzati wa sifati bimakna annahu satu menit kelakuan lauk saya itu orang-orang subhanallah itu Allah nadhirun itu apa ini pendamping apa ya mendampingi butuh tempat butuh kawan butuh pembantu itu tidak fidati walaysa li ghairihi lan tidak ora ono li ghairi kedua Allah sifatun sifat Gusti Allah. Dalam sifat zatnya Gusti Allah ini disandarkan dengan qiyamu binafsihi misalnya. Enggak ada yang membantu, mendampingi, menguatkan begitu enggak ada atau melemahkan enggak ada. Mutlak. Luar biasa ya ketauhidan ini harus dikokohkan seperti ini. Itu tadi zatnya. Sifatnya zatnya kalau penjelasan yang lalu itu zatnya dulu baru sifatnya, ini sifatnya dulu baru zatnya. Wa fil af'ali dalam af'ali perbuatan Gusti Allah bimana annahu satemene kelakuan laisa qarana li ghairihi kedue salian Gusti Allah apa khalqu fi'lin minal af'ali apa ndadekaken penggawean saring pira-pira penggawean. Jadi selain Gusti Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu pekerjaan yang di dalamnya ada pekerjaan lain, ada kemampuan lain gitu. Enggak ada selain Gusti Allah. Hanya Gusti Allah. Fa'aliannahu mukas temen kelakuan yang zamu tetap ala ta'adudi entasim wilangan asyarkati kang sekutonan. Kalau ada terhitung, kalau bukan wahdaniyah gitu ya, berarti ada pendamping, ada mensekutui gitu ya. Menduai, menigani itu tidak ada. Waya utai syirkah kelompokan gumbulan itu aibun iktu cacat wanaksun lan kurang listaromiha ya dalam menetapkan sifat Gusti Allah al-azza ing apes. Jadi kalau Gusti Allah itu didampingi itu kan berarti lemah, ada kekurangan. Mosok Gusti Allah kok dalam menjaga hutan dengan menjaga laut itu beda-beda, sehingga ada Tuhan padi, ada Tuhan apa ini kayak Tuhannya orang jahiliyah dulu kan sampai 300 sekian gitu, sehingga ada orang yang bertanya pada Nabi, Tuhan saya itu loh banyak saja kami masih kadang kesulitan, kadang masih merasa kurang. Lah Tuhanmu kok cuma satu itu loh gimana? Nabi itu pernah ditanya orang jahiliyah seperti itu, yang menyembah berhala itu. Terus Nabi begitu mudah menswitch atau memutar apa ini pikiran dalam bertuhan. Langsung dibalik, misalkan kamu menjadi budak, senang mana punya Tuhan satu dengan Tuhan banyak. Langsung jawabnya enak punya Tuhan satu, lah itu Tuhan. Tuhan itu satu tapi bisa segalanya. Gitu loh. Hanya pertama tadi pertanyaan pemikirannya orang jahiliyah itu dianggapnya Tuhan banyak itu lebih enak. Punya tugas masing-masing begitu loh. Pikirannya kan gitu. Begitu dibalik dengan mengkiaskan perbudakan itu lebih enak mana punya tuan dalam ini bendoro satu dengan yang banyak. Ya jelas langsung spontan jawab satu. Ya itulah Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan itu beberapa itu lemah. Pasti nanti ada berebut. Logika kita kan gitu. Ada pertandingan Tuhan gitu. Ya, naudzubillah. Wal furdaniyatu ifrad tahni lho. Wal furdaniyatu utawi ketunggalannya Gusti Allah
Wa tawahhudu segernya keesaannya Gusti Allah sifatun iku sifat kamalun kang sempurna. Jadi justru satu itu menjadi sempurna. Tidak ada kesempurnaan yang melebihi satu. Sekilas kan kayak ada potensi untuk membantah itu. Bagaimana dengan dua? Dua kan lebih banyak. Bagaimana dengan tiga? Kan tiga lebih banyak kan gitu. Ketika dijawab tiga dari dua, dua dari satu, satu dari mana? Tidak ada. Siapa yang bilang nol terus kemudian melangkah jadi satu? Kan nggak ada, nggak bisa. Nol itu nggak ada, satu itu ada. Nah ini juga menguatkan bahwa keesaan keberadaan Allah itu tidak ada yang menciptakan. Kidam, tidak ada awalnya, gitu ya. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Ilmunya Gusti Allah itu dikejar dari manapun, kalau logikanya benar itu akan menjadi benar, akan membenarkan. Selagi tidak ketemu kebenaran itu logikanya yang belum pas, yang belum benar. Makanya bargaining Kanjeng Nabi terhadap masyarakat Madinah, masyarakat Mekah ketika mau pulang, biarkan penduduk Mekah untuk bebas berpikir. Jangan dipaksa, jangan dihalang-halangi untuk berpikir. Karena logika kita itu sebenarnya fitrah, menuju ke ketuhanan, menuju ke syariat. Gitu. Jadi logika kita ini yang membuat juga Gusti Allah. Gusti Allah dalam rangka membuat itu juga frame kerangka acuannya adalah memberikan rahmat. Tidak mungkin kalau logika itu dijalankan secara betul itu tidak menuju rahmat, itu tidak mungkin. Jadi begitu juga kejadian dari waktu ke waktu ini isinya rahmat semua. Meskipun dalam satu titik tertentu kita belum bisa memahami di mana letak rahmatnya. Tsunami Aceh misalkan, ini juga rahmat. Pada saat kejadian ya susah memang mau. Sekarang mulai tahu rahmatnya hikmahnya apa. Orang menjadi sadar. Lumpur porong rahmat juga. Saya ingat lumpur porong itu kejadiannya bulan Mei tahun 2006. Semua orang hampir 1 tahun itu menginginkan berhenti, gitu, pengen berhenti. Padahal kalau kebetulan saya tahu, saya bidang saya geofisika. Saya bulan 11 tahun 2000 yang sama 2006 hanya 5 bulan. Saya ketua ISNU waktu itu Surabaya membuat seminar di Geraha ITS yang judulnya itu Musibah dan Hikmah Lumpur Porong. Saya tidak nyebut Lapindo, lumpur panas porong. Yang mengantarkan paper itu ada 30 sekian. Yang membahas hikmah itu baru dua saja. Yang 30 lebih itu musibah gimana cara ngatasi musibah itu. Ya memang mungkin sampai sekarang pun ada terasa itu kok musibah, tapi sudah banyak juga orang yang dihajikan sebab lumpur toh. Ya itu hikmah itu. Kalau dipikirkan belum tentu tanpa ada kejadian itu bisa haji. Begitu ada imbalan uang bahagia karena tanahnya kesenggol itu terdenam diganti bisa langsung pergi haji. Misalnya itu kan hikmah. Saya yakin suatu saat akan menjadi terangkat lagi itu. Karena dasarnya prinsip saya tidak ada kejadian di muka bumi ini yang tanpa hikmah, itu enggak ada. Karena saya berpikir Allah menjadikan alam ini berdasarkan rahmatnya, bukan berdasarkan ancamannya segala macam begitu. Apalagi bukan berdasarkan ghadabnya atau muring-muringnya Gusti Allah, tidak. Berdasarkan kasih sayang Gusti Allah gitu nggih. Wala syakkalan ora ono mamang ana satmenakan kala kullama kana al mulku a'dhamu kanat an-naqratu. Segala sesuatu apa itu yang terkait dengan kekuasaan Gusti Allah agungmu iku luwih agung kanat mongko ana apa nafaru melalikan di minas syirkati saking
kemusyrikan. Jadi kekuasaan Allah itu sangat tinggi sekali, sangat besar sekali, sehingga potensi untuk berpikir ada pendamping Gusti Allah, ada pesaing Gusti Allah nggak bisa ada kesempatan, nggak bisa ada waktu, nggak bisa ada tempat gitu ya. Wong yang lain itu dibikin oleh Gusti Allah, masa akan menyaingi Gusti Allah, akan menjadi partner Gusti Allah dalam mengatur alam, kan tidak mungkin. Adapun pasukan Gusti Allah itu memang dalam mekanisme inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami sesungguhnya kami, nahnu itu kami juga, nazzalna itu menurunkan adzikra Quran. Jadi di situ Gusti Allah menyebut kami dalam ini adalah bantuan pasukan Gusti Allah, yang pasukan itu diciptakan dalam rangka menurunkan Al-Quran secara mekanisme, kan tidak gemblengan loh, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itulah pasukan Gusti Allah. Kalau dari Gusti Allah ke Lauhul Mahfuz itu gemblengan, tapi dari Lauhul Mahfuz ke manusia, ke Kanjeng Nabi itu part by part, sedikit demi sedikit diantarkan oleh malaikat Jibril dan membarengi kejadian-kejadian yang ada. Wa inna lahafidun, dan kami juga menjaga. Sing jaga Quran di antaranya saat ini siapa ya? Hafidul Quran, yang membaca, yang menghafalkan Quran itu pasukan Gusti Allah. Dan itu bukan berarti pembantu Gusti Allah dalam rangka menyaingi Gusti Allah, itu tidak, gitu loh. Beda gitu. Fama balika monggo utai apa tingkahmu bimulkillahi kelawan kekuasaan Allah wa malakuti hilan keratone Gusti Allah. Terus kita mau apa dengan kalau kita memahami kekuasaannya Gusti Allah yang tak terbatas, dan bahkan kita tidak bisa, logika kita itu enggak nutut untuk masuk ke dimensi Gusti Allah. Kalau kita bisa bilang alamnya Gusti Allah itu tidak ada di logika kita, berbeda. Jadi kita diberikan alam Gusti Allah berupa ada ruang, ada waktu begini. Nah alamnya Gusti Allah tidak seperti itu. Jangankan alamnya Gusti Allah, wong alam gaib saja sudah tidak perlu ruang dan tidak perlu waktu. Makanya anak gendero mlebu celup njero tembok, ya enggak perlu dia. Alam gaib gendero yang kita kenal, setan atau jin, itu bisa tembus macam-macam karena dia enggak, alamnya itu tidak ruang, tidak waktu. Dia bisa maju, bisa mundur. Ngaten lho. Pun ketebian. Bagaimana Zan? Kalau kita mengetahui bahwa kekuasaannya Gusti Allah tak terbatas seperti itu, ya mau nggak mau kita harus pasrah, harus mengiyakan. Percuma kalau kita membantah malah gak karuan dosa gitu ya. Alatikana al-wahiyatu, jadi al-ghalibatul al-mutlaqu. Bagaimana kekuasaan Gusti Allah yang menjadi sifat ketuhanan Gusti Allah itu yang meliputi segala banyaknya, segala sesuatu. Falau faradho lamun walau furido, lamun den rinci di sini furido, annahunaka apa satemene iku ing iki ilahaini, misalnya ana uluhan loro, waradalan nglapakaken ahaduhuma apa salah sijine pengiran loro iku istikhlasul mulki ing bersihaken keraton nafsihi. Misalnya Tuhan itu ada dua gitu ya, terus bagaimana yang satu pengen ini, satu pengen bentrok, nggak mungkin itu terjadi. Fa'in qadara mung lamun kuwasa alaihi antase bersihaken atau berbuat sesuatu dengan kesukaan, karena mongko ana apa maghlubu, pengiran yang lain akan tersampingkan. Misalkan ada dua atau tiga, satu pengiran mengerjakan yang lain, yang pengiran satu pengiran mengerjakan satu hal, berarti pengiran yang lain nggak ngerjakan dong. Ngerjakan apa terusan? Ngerjakan yang lainnya, nanti berebut gitu maksudnya itu. Nah, hal-hal seperti itu ada ajizan, itu lemah. Jadi berkeyakinan ada Tuhan selain Allah itu lemah sekali. Apalagi yang dituhankan selain Allah itu adalah
17 makhluknya Gusti Allah. Apa saja? Sampai Gus Dur itu mengingatkan makhluk Gusti Allah termasuk sholat. Itu ojo dianggap Tuhan. Ngaji Quran ojo dianggap Tuhan. Itu hanya perantara saja. Terkadang kan mungkin saja pinternya setan untuk membujuk manusia. Guwetol wiridan, guwetol sholat, terus menjadikan wiridan sholatnya itu menjadi Tuhannya. Ya ini salah toh. Luar biasa jelinya kita itu harusnya. Itu betul-betul statementnya Gus Dur, saya ingat betul. Jadi sholat, zikir, ngaji Quran itu hanya sarana. Yang kita tuju tetap Gusti Allah, yang kita tuhankan tetap Gusti Allah. Jangan sampai wiridan kita itu yang membuat kita sukses. Sholat kita jangan sampai kita anggap yang membuat itu sukses, menjadikan kita sukses. Jangan. Itu hanya sarana, kita diperintahkan oleh Allah melakukan itu, dan nanti ujungnya, tembusnya, mohonnya kepada Gusti Allah. Fala yakun mongko ora ana ilahan iku pangeran ngono wau sing apes iku pangeran wa ilam yakdir ora kuasa. Jadi kalau satu Tuhan melakukan sesuatu yang lain enggak kuasa. Kalau satu Tuhan tidak kuasa pada sesuatu berarti yang lain kuasa. Lah ini kan menjadi legende gitu. Nah itu ini tadi kan hanya dibalik saja. Hal seperti itu juga apes. Dan berarti juga apa ya? Masih menjelaskan Tuhan yang satu bisa memaksa yang lain. Waman bon niku nggih niki terusane niku dalil nakline. Wa minnal adillati as-sam'iyati. Ini lan iku termasuk pira-pira dalil sabangsa samyawat ala wahdaniyati intase kewahdaniyahe Gusti Allah taala. Qalu taala iku dawuh Gusti Allah taala. Biasanya kalau dalil yang sifatnya nakliyah itu kan sudah jelas ya. Kita tidak menarikkan dalil yang akliyah yang bisa dilogikan. Contohnya yang nakliyah ngeten iki. Wa ilahukum ilahu wahid. Itu kan kita sering membaca itu. Pengiranmu itu pengiran yang wahid, yang satu. Nah, ini kan dari dulu kita sudah kenal, kita sudah pahami. Keistimewaannya dalil nakliyah itu ya tidak usah dicerna. Cuman panjang lebar tadi kita mencoba diterangkan bahwa akliyahnya itu seperti apa. Ngaten nggih. Wa qalu ta'ala wallahu a'lam bishawab. Karena ada permintaan ditambah satu kajian sifat kitab tasawuf dari namanya itu Nadhom Hidayatul Adhkiya, petunjuk untuk Adhkiya. Kalau pakai za itu azkiya itu membersihkan diri, kalau adhkiya itu mencerdaskan, malah zaki itu cerdas, orang yang cerdas. Hadirin rahimakumullah, sebelum ini saya ingin mengingatkan azkiya itu membersihkan diri. Ada dalil yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Caranya Kanjeng Nabi ngajari umatnya itu diajari membaca dulu. Ya apa carane maca? Kan rada aneh, Kanjeng Nabi itu ummi kan, tapi kok wa yuzakki apa itu yatlu alaihim wacana, macune lafalkan apa yang ada di diwahyukan oleh Gusti Allah, itu lafalkan kepada umat gitu ya. Nah, kalau kita memahami secara umum ya belajar mendengar, belajar membaca, belajar karakternya, baca tulis. Itu kalau mau detail ya sampai dengan kaidah nahwu sorofnya itu harus paham. Ya, sampai dengan slang bahasanya. Saya pernah hidup di Inggris itu bahasanya orang London, orang Mancunian itu orang Manchester dengan orang yang Wales itu bahasanya kerajaannya di Inggris itu beda sekali. Wah, luar biasa bedanya. Ya tidak menyangka lah bedanya bisa sejauh itu.
Kalau kita seperti orang Surabaya dengan orang Solo kan ya beda. Apalagi dengan Sunda tambah beda, pada podo Jawa gitu ya. Nah, bahasa itu juga begitu. Tapi semuanya kalau diikuti bentuk napa menika bentuk aturan dalam bertata bahasa, dalam tata lafal, susunan kalimat tenggone bahasa Arab niku gitu ilmu nafsu sorof niku. Faham mana kata kerjanya, mana kata sifatnya, mana napa niku fiil yang subjeknya siapapun. Jadi mantun belajar wayatul alaihim wa yuzakihim, bersihkan hatinya. Baru wa yu'allimuhumul kitab, baru mempelajari kitab wal hikmah, dan hikmah yang ada dalam ilmu di kitab itu. Jadi urutannya itu belajar bahasa, terus belajar atau membersihkan diri azkiya, wa yuzakihim, baru wa yu'allimuhumul kitab. Dan terus sing kula lampahi bersama niku nggih mulai kan enten donga enten Fatihah niku maksud kula niku membersihkan hati. Jadi sebelum hati ini dimuati ilmu niku diresiki rumiyin ngoten lho. Kayak piring niku dicuci dulu supaya ketika dimasuki muatan berupa ilmu ini sudah bersih. Lah niki kitab niki muatan banyaknya itu begitu untuk membersihkan hati. Mohon. Rumiyin yang lalu kita sudah mulai 2 kali pertemuan bahwa yang diarani thariqat itu adalah satu ilmu yang disebut thariqat itu jalan sebenarnya. Saya mereview ilmu thariqah itu di dalamnya ada thariqah juga. Ilmu thariqah jalan menuju Gusti Allah itu ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Ilmu Islam di dalamnya ada Islam, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ilmu haji di dalamnya ada haji, ada umroh. Saya matur di awal dulu memang nomenklatur dari pembagian ini aneh panjenengan. Wong ada thariqat di dalamnya kok ada thariqat juga ngoten nggih. Nah, thariqat itu didefinisikan harus ada 3 rute ini. Nomor 1 adalah syariat, nomor 2 adalah thariqat, nomor 3 adalah hakikat. Syariat itu diibaratkan perahu, thariqat itu diibaratkan laut, hakikat itu diibaratkan mutiara di dasar laut. Jadi syariat kalau kita mau mengambil hakikat mutiara dasar laut harus punya perahu, harus ada syariat dilengkapi dulu, baru ada thariqat. Setelah syariat oke, thariqat ini tambahan. Bagaimana indip secara dalam kita berani menggunakan perahu syariat ini untuk ke tengah, untuk swimming and diving, napa niku? Renang dan selam. Nah itu gambarannya Kiai